Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini tentunya kita akan membicarakan tentang retorika, perkembangan retorika. Tidak asing lagi ketika kalian mendengarkan kata retorika. Banyak sekali dari kalian yang mungkin salah menggunakan kata atau seni dari bahasa. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasanya sendiri. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali bahasa-bahasa yang gaul. Sampai sini kita akan menjelaskan tentang retorika. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih retorika, retorika itu ilmu berbicara atau ilmu seni bicara. Retorika berasal dari bahasa Inggris, retorik. Nah, retorik sebagai suatu ilmu dan memiliki 4 sifat: rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Menurut Haryono dalam Susanto, rasional adalah suatu hal yang disampaikan pembicara harus sistematik, berurutan, dan masuk akal. Nah, empiris yaitu disajikannya fakta-fakta yang dapat dirasakan panca indera. Dan umum adalah kebenaran yang tidak bersifat rahasia yang berarti biasa diketahui oleh khalayak ramai. Dan akumulatif adalah perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya. Nah, di mana ilmu itu terus dikembangkan dan disempurnakan sebaik mungkin. Sampai sini paham? Oke. Next, retorika modern abad pertengahan sebelum 1000 tahun. Di Eropa, warisan peradaban Yunani diabaikan. Nah, pertemuan orang Eropa dengan orang Islam yang menyimpang dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib yang menimbulkan Renaissance. Apa itu Renaissance dalam bahasa Prancis yaitu kelahiran baru. Gregory Campbell. Retorika menurut definisi Campbell haruslah diarahkan kepada upaya mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Ia mendasarkan teori retorikanya juga pada psikologi fakultas. Hanya saja ia menekankan argumentasi yang tepat dan berorganisasikannya secara baik. Retorika modern dikenal sebagai gerakan belles lettres 9, yaitu dalam bahasa Prancis tulisan yang indah. Dan retorika belles sangat mengutamakan keindahan bahasa. Segi-segi estetis pesan dalam perkembangannya. Gerakan elokusionis dikritik karena penantiannya dan kesetiaannya yang berlebih ketika teknik. Nah, dalam abad 20 retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun digeser oleh space communication atau oral communication atau public speaking. Oke guys, sampai sini saya akan memperkenalkan 4 tokoh-tokoh retorika. Yang pertama ada James Winners. Ia adalah perintis penggunaan psikologi modern dalam pidatonya. Dalam berpidatonya, James menyampaikan teknik-teknik yang berisi tentang percakapan, yaitu conversation. Nah, yang kedua ada Charles Harley Warburg. Ia pendiri The Scottish Communication Association of America.
Baginya, proses penyusunan pidato adalah kegiatan seluruh organisme dalam berpidato. Menurut Wolbert, ada 4 macam yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus teliti tujuannya. Yang kedua, ketahui halayak dan situasinya. Yang ketiga, tentukan proposisi yang cocok dengan halayak dan situasinya. Nah, yang keempat, pilih kalimat-kalimat yang dipertalikan secara logis. Nah, yang ketiga ada William Norwood Bruins. Bruins berbeda dengan Wolbert yang menitik beratkan logika. Ia menekankan faktor keinginan sebagai dasar persuasi. Ia cenderung mempercayai apa yang membangkitkan keinginan kita, ketakutan kita, dan emosi kita. Yang keempat ada Alan H. Monore, penulis buku Principle and Type of Speech. Dimulai pada pertengahan tahun 20-an, Monore beserta stafnya meneliti proses motivasi. Nah, jasa Monore yang terbesar adalah cara berorganisasi pesan. Menurutnya, pesan yang harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebutnya motivated sequence. Oke, next, dalam retorika modern ini ada beberapa ahli yang mendukung gagasan retorika modern, menawarkan model naratif yang berbeda dari retorika klasik. Studi retorika modern, beberapa orang mengatakan harus menekankan komunikasi dua arah berdasarkan rasa percaya dan pemahaman untuk meningkatkan kemampuan pembicara dalam membujuk. Nah, mengakui bahwa semua komunikasi dan simbol adalah retorika. Dan terakhir, meningkatkan praktik komunikatif dan menghasilkan pidato yang lebih egaliter atau sama. Oke, sampai sini dulu ya guys pemahaman tentang retorika modern. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. See you next video. Bye bye.